Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Fadila dengan NIM 2002222135, Prodi Administrasi Publik Reguler 4. Baik, pada video kali ini saya akan menjelaskan sedikit mengenai artikel yang saya angkat. Langsung saja, yaitu esensi dari pendidikan adalah adanya proses transfer nilai pengetahuan dan keterampilan dari generasi tua kepada generasi muda agar generasi muda mampu hidup. Oleh karena itu, ketika kita menyebut pendidikan Islam, maka akan mencakup dua hal. Yang pertama, mendidik siswa untuk berperilaku sesuai dengan nilai-nilai atau akhlak Islam, dan mendidik siswa-siswi untuk mempelajari materi ajaran Islam, subjek berupa pengetahuan tentang ajaran Islam. Dalam ajaran Islam, ditegaskan bahwa pendidikan hendaknya serba meliputi, sebagaimana yang terungkap dalam Quran Surah Al-Luqman ayat 1-34, yang intinya pendidikan hendaknya memberi penyadaran potensi fitrah keagamaan, menumbuhkan, mengelola, dan membentuk wawasan, akhlak, serta tingkah laku yang sesuai dengan ajaran Islam, menggerakkan dan menyadarkan manusia untuk senantiasa beramal soleh dalam rangka beribadah kepada Allah. Sesungguhnya, dalam konsep Islam pada dasarnya tidak ada pemisah yang tegas antara ilmu, agama, dan ilmu non-agama. Sebab pada dasarnya ilmu pengetahuan yang dikembangkan merupakan jalan untuk menemukan kebenaran. Pengembangan yang harus dilakukan dalam Islam adalah bentuk-bentuk ilmu pengetahuan dan teknologi yang mampu mengantarkan manusia meningkatkan kemampuan manusia itu sendiri agar bermanfaat bagi orang banyak. Ilmu pengetahuan dan teknologi akan bermanfaat apabila ilmu pengetahuan tersebut dapat memberikan jalan pada kebenaran Allah dan bukan menjauhkannya, bisa membantu umat manusia merealisasikan tujuan-tujuannya yang baik, bisa menyelesaikan persoalan umat, perkembangan iptek dan akan menjauhkan orang dari keyakinan akan kebenaran agamanya, dan pedalaman agama akan menjauhkan orang dari kebenaran ilmu pengetahuan. Sehingga dalam menekuni keduanya perlu adanya keseimbangan. Hal ini dilakukan dengan menerapkan syariah Islam dalam pengembangan iptek. Apabila kedua hal ini tidak berjalan berdampingan secara seimbang, maka akan membuat kerugian bagi manusia itu sendiri. Manusia hanya makhluk biasa yang perlu tuntunan dalam menjalankan segala hal termasuk dalam menuntut ilmu. Inilah manfaat menjadikan syariah Islam sebagai standar dalam pengembangan dan pemanfaatan segala ilmu, terkhusus ilmu pengetahuan dan teknologi yang memiliki dampak pengaruh perbuatan paling kuat. Ayat Al-Quran yang terkait yaitu yang pertama, Quran Surah Al-Rahman ayat 33 yang artinya, "Hai jemaah jin dan manusia, jika kamu sanggup menembus atau melintasi penjuru langit dan bumi, maka lintasilah. Kamu tidak dapat menembusnya melainkan dengan kekuatan." Adapun penjelasan dari ayat tersebut yaitu berisi anjuran bagi siapapun yang bekerja di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi untuk berusaha mengembangkan kemampuan sejauh-jauhnya sampai menembus atau melintas penjuru langit dan bumi. Namun, Al-Quran memberi peringatan agar manusia bersifat realistik, sebab betapapun baiknya rencana, namun bila kelengkapannya tidak dipersiapkan, maka kesia-siaan akan dihadapi. Kelengkapan itu adalah apa yang dimaksud dalam ayat itu dengan istilah sultan, yang menurut salah satu pendapat berarti kekuasaan, kekuatan, yakni ilmu pengetahuan dan teknologi. Tanpa penguasaan di bidang ilmu dan teknologi, jangan harapkan manusia memperoleh keinginannya untuk menjelajahi luar angkasa. Oleh karena itu, manusia dianjurkan untuk selalu mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi. Surah kedua yaitu Hadid ayat 25 yang berarti, "Sesungguhnya kami telah mengutus rasul-rasul kami dengan membawa bukti-bukti yang nyata dan telah kami turunkan bersama mereka Alkitab dan neraca atau keadilan supaya manusia dapat melaksanakan keadilan. Dan kami ciptakan besi yang padanya terdapat kekuatan yang hebat dan berbagai manfaat bagi manusia supaya mereka mempergunakan besi itu.
dan supaya Allah mengetahui siapa yang menolong agamanya dan rasul-rasulnya padahal Allah tidak dilihatnya. Sesungguhnya Allah Maha Kuat lagi Maha Perkasa. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan pada video kali ini. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Billahi fisabilil haq fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.